Menggapai tujuan. Efesus 2 ayat 10. Banyak orang yang begitu gigih menunjukkan eksistensi dirinya karena dengan demikian mereka berharap bisa punya arti dan diterima. Beberapa orang memandang dirinya berdasarkan apa yang dikatakan dan diperlakukan orang lain terhadapnya. Pencarian akan siapakah aku ini menjadi pencarian seluruh manusia dari generasi ke generasi dan di segala zaman maupun tempat. Para pakar mencoba membuat jawaban dengan berbagai teori. Jawaban yang diyakini seseorang akan siapa dirinya akan mempengaruhi bagaimana dia memandang diri dan menjalani hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Di ayat ini dikatakan, karena kamu ini buatan Allah. Kalau dalam terjemahan LAITB digunakan kata buatan Allah. Namun kalau versi bahasa Inggris, hampir semua memilih menggunakan kata karya milik Allah. Jadi ini pemaknaannya jauh lebih mendalam dan cocok. Allah yang menciptakan atau menjadikan keberadaan kita di dunia ini. Ia menjadikan kita masing-masing unik, istimewa, berharga, dan kita adalah milik kepunyaannya. Menyadari hal ini akan menolong kita untuk tidak minder, juga untuk tidak sembarangan dalam menjalani hidup. Hidup harus mencerminkan pemilik, dan hidup mesti dipertanggungjawabkan kepada sang pemilik hidup. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan adanya persekutuan dengan Yesus Kristus. Ketika kita hidup sebagai manusia lama, kita adalah orang yang sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Namun, di dalam Kristus Yesus, kita telah dihidupkan. Inilah identitas kita. Bukan lagi milik penguasa kegelapan, bukan milik diri sendiri, melainkan milik Kristus. Bukan lagi budak dosa, melainkan kita adalah anak-anak Allah yang terkasih. Dengan semua identitas di atas, maka arah hidup kita pun sepenuhnya diarahkan kepada apa yang menjadi tujuan-tujuan Allah. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita tidak lahir untuk sesuatu yang tidak jelas tujuannya, melainkan Allah sudah mempersiapkan sejak dari semula, dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik. Contoh pekerjaan baik ini seperti membangun hubungan pribadi yang dekat dengan Allah, melayani Allah supaya semakin banyak orang yang dapat merasakan kasih dan menyaksikan kemuliaannya. Giat belajar untuk mengembangkan ilmu maupun karakter yang baik, bersekutu dengan sesama orang percaya, berbuat baik kepada sesama manusia, mengusahakan kesejahteraan dan damai di bumi, maupun mengusahakan kelestarian alam melalui setiap karunia, passion, dan pimpinan yang Allah berikan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah ingin supaya kita hidup di dalam apa yang menjadi tujuan-tujuannya. Banyak orang yang meminta Allah terlibat dan memberkati agenda-agendanya. Padahal seharusnya kita meminta Allah melibatkan kita dalam agenda-agenda Allah dan menolong untuk kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Sudahkah kamu menggunakan tiap waktu untuk mengerjakan tujuan-tujuan Allah? Sudahkah kamu menyesuaikan jurusan dan cita-cita kamu ke depan dengan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah kamu memakai waktu, dana, ilmu, tenaga, dan lain-lain untuk menyelesaikan setiap agenda Tuhan dalam hidupmu? Setiap kamu bangun pagi, sudahkah kamu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau ingin untuk aku lakukan? Nah, mari bertekunlah menggapai setiap tujuan-tujuan Allah dalam hidupmu. Hingga di akhir hidupmu di dunia dan saat bertemu Allah di surga, Ia memahkotaimu dengan mahkota kemuliaan dan kamu dapat mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik.